Percaya deh sama aku, jangan insecure terus ya. Kita harus semangat biar orang-orang yang buat kita insecure itu tahu kalau kita itu bisa maju meskipun dengan banyaknya kekurangan kita. Oke? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu ya buat kalian semuanya. Semoga dimurahkan rezekinya, lancar semua urusannya. Pokoknya sehat selalu. Apapun itu, pokoknya tak doakan yang baik-baik buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini guys, aku mau bercerita sedikit atau banyak ya. Nanti kita lihat saja sampai berapa durasinya aku ngomong. Ada topik apa yang aku bicarakan. Ini aku mau berbagi tips biar kita tuh tidak malu lagi, tidak insecure lagi. Itu ada, aku mau ngebahas sesuai apa yang aku rasakan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang merasakan insecure pada diri sendiri, coba deh, gak apa-apa, mungkin lama-kelamaan nanti. Yang terpenting kalian tuh harus dekat sama orang yang sering memberi semangat. Jadi jangan sama orang yang kayak ngebully terus gitu. Kayak dekatilah orang-orang yang selalu bikin kalian tuh kayak nyaman gitu. Kita bisa merasakan kan, misalnya kayak mendukunglah segala sesuatu atau nggak mengejat meskipun nggak kayak apa namanya ya itu kayak gunggong itu apa ya teman-teman bahasa Indonesianya, kayak memuji kalian ataupun menghargai kalian yang bagaimana, tapi dia tidak pernah ngomongin kalian yang enggak baik gitu. Itu harus kalian deketi dulu gitu. Jadi circle, ya circle untuk kalian tidak insecure itu adalah circle dimana kita tuh bisa sharing dan kita bisa tanya juga sama si teman kita misalnya ataupun lingkungan yang seperti itu. Pasti dia akan selalu memberi kamu dorongan, bukan malah memberi kamu tuh kayak nggak ada kemajuan. Dia akan membangun mental kamu. Nah dari situ nanti kalau circle kamu sudah baik, di circle yang baik, itu pasti kamu akan menemukan, bukan menemukan secara tiba-tiba, otomatis kamu sendiri juga akan lebih semangat lagi untuk mungkin mendengarkan sesuatu. Kalau aku belajarnya dari sebuah motivasi, bahkan itu aku aplikasikan dengan sering melihat orang yang mulai dari nol lagi berjuang. Contoh untuk membangun mental itu mereka yang biasanya misalnya kayak suka nyanyi-nyanyi gitu, suka nyanyi terus mereka bawa ke sekarang tuh kan banyak banyak banget ya kayak kita lagi itu apa namanya kayak nyumbangkan lagu ke sebuah hiburan kayak ke orang hajatan, itu kalian coba aja dulu gitu misalnya kayak gitu. Kalau ini yang suka nyanyi, kalau nggak suka nyanyi misalnya kalian bisa interaksi sama ke tetangga ataupun orang lain yang mungkin kalian pikir juga ini mereka tuh kayak ada perannya kayak lebih dari kita, kayak misalnya nih dia tuh lebih ada, lebih bagus dari kita, lebih sempurna dari kita. Itu misalnya kayak gitu ya. Jadi dari situ nanti kalian akan tahu, oh aku bisa nih gitu. Aku bisa berbaur ataupun aku bisa ngomong sama orang yang aku anggap hebat ini, orang yang aku anggap sempurna ini. Berarti itu mental kalian sudah mulai tertata. Kalau mental kalian tuh nggak tertata sama sekali teman-teman, ini yang pernah aku alami, kalian akan minder, bahkan kalian belum ngomong sesuatu aja kalian masih berhadapan dengan tahu namanya, misalnya ini dia misalnya Happy Asmara gitu, ataupun siapalah ini yang terkenal ataupun siapalah gitu ya, itu kalian akan wah enggak lah, aku nggak pengen ketemu gitu. Itu aku pernah di posisi itu ya, pernah banget, mungkin sekarang pun juga gitu. Aku pernah ada cerita dulu di sini tuh ada selebgram selebgram yang dari Indonesia ini tahun 2016 sekitar itu kalau nggak salah, Dekador itu loh, Dekador atau siapa itu kan lagi ke Hong Kong tuh, banyak orang-orang yang kenal lewat sosmed IG, otomatis mereka tuh kayak pengen foto seperti jumpa pers ya, karena di sini tuh itu juga kemauan dia untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus habis itu kan banyak nih fans yang dari Hong Kong tuh ya, akhirnya mereka foto-foto. Aku tuh sebenarnya kepengen foto juga saat itu karena aku juga tahu pernah dia seliweran kepengen foto terus upload gitu loh. Jadi banyak tuh mbak-mbak yang upload-upload kayak gitu karena ketemu sama
salah satu orang yang misalnya kalau yang lagi terkenal saat itu gitu ya di daerah kita. Terus akhirnya teman-teman, aku tuh nggak jadi foto. Aku mikirnya tuh 1000 kali karena satu, aku kayak nggak pantas seperti mbak-mbak yang lainnya, mereka tuh kok bisa ceria gitu minta ayo foto-foto. Aku ada jaimnya. Yang kedua, aku tuh nggak bisa interaksi yang seperti itu. Sangat apa ya? Sangat beda jauh lah cara bergaulku tuh. Aku selalu kayak gitu. Dulu pernah juga ketemu sama Asmiranda, Kak Asmiranda sama suaminya yang di sini tuh kesini nggak ngerti itu ada acara apa di panggung gitu, lupa ya, itu udah lama banget. Aku tuh sudah ada di depan mata, kenapa aku nggak minta foto bareng? Aku nggak mau, nggak pernah foto sama artis-artis. Itu kayak merasa aku minder gitu loh. Dan itu sekarang gimana caraku ya, satu, pertama itu harus menghargai diri kita sendiri dulu, harus menerima penerimaan bahwa mungkin kalian gak bisa memilih yang ingin jadi siapa gitu, tapi kalau kalian tiba-tiba dulu sebelum lahir, sebelum jadi itu bisa saja kayak Asmiranda ataupun siapapun itu yang ditakdirkan jadi orang miliarder dan juga apa-apa itu ya, pokoknya orang yang itu bukan pilihan mereka, jadi Allah tuh sudah kasih gitu loh. Mau kalian jadi siapa, Mahalini atau siapa, itu pilihannya. Bisa juga kalau Allah ngasih Mahalini itu bukan dia, aku sebenarnya gitu. Misalnya ya gitu. Nah, itu loh, kita nggak bisa milih. Jadi terima aja. Terus di di bagian kamu itu bikin cerita yang bagus gitu. Misalnya nggak bisa bikin cerita yang bagus, tapi kalian kayak aku sendiri tuh mikir ya, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku belum bisa ini itu. Orang lain tuh sudah banyak pelajarannya, misalnya kayak les ini, les masak apa ini apa itu, bikin-bikin semuanya, bisa make up, bisa ini bisa itu, bisa nyetir mobil apalah ini, semuanya sudah bisa, serba bisa. Itu aku dulu selalu, aku nggak pantas ya, dia tuh lebih pantas gitu loh, kayak gitu. Padahal aku sudah dikasih nih fasilitasnya sama Allah gitu, sudah dikasih nih misalnya kayak ini, tapi aku kayak merasa nggak pantas aja. Itu aku mau buang teman-teman, aku pengen menikmati dan aku bisa mengisi dikasihnya itu dengan misalnya hal-hal baik, bersyukur, dan bisa jadi apa ya, motivasi yang baik juga gitu. Terus bisa menjaga amanahnya itu Allah ngasih itu tadi gitu ya. Jadi biar terasa, karena kayak nyawa tuh rasanya cuma separuh ada di situ gitu loh, yang lainnya tuh kayak ngambang nggak tahu kemana-mana, itu pikirannya itu nggak enak banget teman-teman. Jadi kalian semuanya harus buang insecure, kita sama-sama, yuk kita sama-sama. Ini aku juga lagi berusaha teman-teman, makanya aku pengen merangkul semuanya bareng-bareng. Coba kalaupun kamu nggak mahir di situ, misalnya kayak nggak bisa nyanyi aku gini, udah nyanyi aja, maju bisa. Terus misalnya disuruh apa jadi model atau apa gitu, umpamanya ditunjuk ya, aku tuh banyak peluang seperti itu, kayak mbak kamu harus berperan gini, terus aku bilangnya aku nggak bisa, apa ini aku nggak bisa. Dan itu membuat yang aku lihat itu kayak lawan yang menawariku tuh kayak gitu, nggak tahu kenapa mereka menawariku, berarti kan percaya tuh, aku ada kepercayaan itu, pantes lah paling nggak gitu, udah dilirik nih, tinggal mengasah bisa nggak aku berakting atau aku bernyanyi ataupun aku ngapain gitu. Tapi aku selalu bilang aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Dan akhirnya apa teman-teman, yang rasakan aku sendiri, kayak apa sih, terus orang itu kayak nggak penasaran ya sama aku, terus lihat walah cuma gitu, cuma seorang yang penakut gitu. Itu timbul juga karena masa lalu teman-teman, masa kecil. Semakin kita bertumbuh bertumbuh, kita nggak menyadari itu semuanya menggumpal jadi satu. Dan sekarang aku lagi mecahkan satu persatu biar aku tuh bisa megang diriku sendiri, jati diriku sendiri, peranku ini apa, biar aku bisa menikmati sepenuhnya sebagai aku Lisna yang Allah sudah ciptakan, dan aku mensyukuri gitu. Jadi buat kalian semuanya, ayo semangat ya. Buat kalian semuanya yang mungkin kena bully, kena apa, itulah awal mulanya kalian kehilangan percaya diri. Dari situlah merembet ke ekonomi, merembet ke nggak bisa sekolah, misalnya kayak gitu, merembet ke semuanya. Itu lama kelamaan itu namanya seperti mengeluh teman-teman, pengeluhan yang nggak disadari
dan itu akan tumbuh, semakin tumbuh, menebal dan menebal. Itu susah banget. Aku sampai hari ini tuh lagi survive, aku lagi tahu juga 2 tahun ini guys, ya bener 2 tahun ini aku punya niatan untuk survive untuk diriku sendiri, bagaimana sih biar aku tuh jadi orang yang kayak orang gitu, kayak gitu guys. Jadi buat kalian semuanya semangat ya. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Ini aku memotivasi kalian semuanya, buat diriku juga, untuk bersama-sama kita merangkul gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.